Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah Minggu Paskah yang ketiga pada hari ini, saya mengundang kita sekalian untuk bersama-sama berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang Maha Mulia, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau masih izinkan kami untuk bersama-sama melaksanakan ibadah kepadamu. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi perkenanan bagi hati-Mu, sehingga boleh layak Tuhan untuk kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 161, baitnya yang pertama hingga yang ketiga, segala kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada Minggu Paskah yang ketiga ini dengan mengaku bahwa sumber pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Nas pembimbing yang menghantarkan kita masuk ke dalam ibadah hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-12. Demikianlah firman, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bersama kita menyambut nas pembimbing dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 33 bait yang pertama hingga yang kedua. Suaramu kudengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengaku dosa dan ketidakmampuan kita dalam melaksanakan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum kasih yang Tuhan berikan agar kita dapat menjaga anugerah keselamatan dari Tuhan. Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama ciptaan, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Tuhan, mampukanlah kami untuk menyambut anugerah dan mewujudkan panggilan hidup dalam damai sejahtera-Mu. Amin. Nas berita anugerah terambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9.
hingga yang ke-12. Demikianlah firman, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Amin. Bersama kita meneguhkan berita anugerah ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 369A, ayatnya yang pertama hingga yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari bersama kita berdoa. Ya Bapa, segala tulisan yang diilhamkan Allah ialah firman yang bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga yang ke-14. Demikianlah firman. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias,
dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman hari lepas hari. Sabdamu abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba mencari suatu kenangan di masa lalu atau yang lebih akrab kita kenal dengan bernostalgia, kemudian kita akan diperhadapkan dengan ingatan-ingatan yang paling berkesan dalam diri kita. Ingatan-ingatan yang paling berkesan itu bisa jadi yang paling menyenangkan, ataupun bisa jadi yang paling menyedihkan, yang paling membanggakan, atau bahkan mungkin yang paling mengecewakan. Intinya yang terkenang pasti yang paling berkesan. Dan setiap kali kita bernostalgia, maka diri kita diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah pernah kita lalui. Bagaimanapun itu situasinya, entah tadi yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, membanggakan ataupun yang mengecewakan. Kita akan diperhadapkan dengan kenangan-kenangan itu. Dan dalam kenangan-kenangan itu kita kemudian akan menarik nilai-nilai yang kemudian kita refleksikan ke dalam diri kita. Ada yang kemudian kita merasa rindu, aku rindu masa-masa yang dulu, masa-masa mungkin dimana kita merasakan kebahagiaan bersama dengan orang tua, dengan kekasih-kekasih yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita, semasa kecil kita. Atau kemudian ada perasaan menyesal di dalam diri kita
menyesal kenapa saya melakukan ini, menyesal kenapa saya melakukan itu, menyesal kenapa saya harus mengecewakan si A, mengecewakan si B, mengapa saya harus melakukan kesalahan ini dan kesalahan itu. Kita akan berhadapan dengan refleksi-refleksi kepada setiap kenangan yang datang dalam pikiran kita. Dan itu biasanya selalu ada dua dampak yang berbeda. Antara yang satu bisa menambah semangat, entah itu kenangan yang buruk atau kenangan yang manis, kita bisa menambah semangat. Atau justru kita juga kemudian bukannya nambah semangat, malah menambah terpuruk, masuk ke dalam penyesalan yang berlarut-larut, masuk ke dalam kekecewaan yang menghancurkan dan tidak bisa membuat kita move on, membuat kita mati langkah, tidak bisa bergerak maju, tidak bisa melepaskan kekecewaan kita, lalu kemudian kita memilih untuk saya harus menjalani hari ini. Apa yang dikerjakan dalam kisah ini, yang dikerjakan Kristus dalam kisah ini, setidaknya tidak jauh beda dalam memanfaatkan nostalgia. Kalau Bapak Ibu mengingat kisah ini di dalam pasal-pasal awal di mana Yesus memulai pelayanannya setelah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Yesus di situ menemukan murid-muridnya yang pertama, Petrus dan teman-temannya yang sedang menjala ikan. Kisahnya sama, bagaimana kemudian jala itu kosong sepanjang malam, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kemudian Yesus perintahkan, tebarkanlah jalamu, tidak usah jauh-jauh, di sini saja. Tiba-tiba jala itu penuh dengan ikan yang besar-besar. Dan di situ permulaan mereka bertemu dengan Yesus dan memutuskan untuk mengikut Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini diulangi oleh Yesus kepada para murid yang pada saat itu juga sedang menjala ikan dan tidak mendapat apa-apa. Kisahnya sama persis. Yang membedakan adalah kisah-kisah yang menuntun mereka kepada peristiwa Yesus menampakkan diri ketiga kali. Jika dahulu mereka belum mengenal Yesus dan mereka terpukau dengan bagaimana Yesus memenuhi jala mereka dengan banyak ikan, dan itu sudah pasti adalah mujizat. Lalu mereka memutuskan, guru, aku mau ikut engkau. Peristiwa yang sama persis ini punya latar belakang yang berbeda. Dikisahkan bagaimana mereka adalah kumpulan para murid yang seperti anak ayam tanpa induk. Yesus yang mereka pandang sebagai sosok Mesias yang bisa membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi secara jasmani. Yesus yang mereka pandang seharusnya sebagai seorang panglima perang, memimpin bangsa, memimpin pasukan pemberontakan Romawi, mati tergantung di kayu salib di hadapan mata dan kepala mereka sendiri. Mereka kecewa menyaksikan kematian Yesus. Tapi kekecewaan itu kemudian berubah menjadi kebahagiaan. Kesedihan itu berubah menjadi sukacita ketika Yesus 2 kali menampakkan dirinya dalam ruangan kepada para murid. Tapi ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, tidak berarti dalam waktu yang hitungan detik para murid beralih, hatinya menjadi semangat lagi, hatinya berkobar-kobar lagi, kemudian langsung mengabarkan Injil ke seluruh negeri bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Tidak. Dari kisah ini mereka justru kembali ke dalam kehidupan lama mereka. Diceritakan bahwa kemudian mereka
seperti hilang semangat, ya saudara, saya mau pergi mancing, saya mau pergi menangkap ikan. Aku ikut denganmu Petrus. Mereka semua ikut dengan Petrus kembali ke dalam kehidupan mereka yang lama, kembali sebagai nelayan yang biasa-biasa saja menangkap ikan. Tapi ketika diceritakan di sini bahwa Yesus datang ketika mereka sedang putus asa, sama seperti pertama kali mereka bertemu dengan Yesus. Tebarkanlah jalanmu ke sisi sebelah sana, tebarkan. Mendapatkan ikan yang banyak itu. Ketika ikan yang banyak itu mereka saksikan tersangkut di dalam jala mereka, disitulah mata mereka terbuka bahwa dialah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mencoba mengingatkan mereka kembali dengan kenangan pertama kali mereka berjumpa. Segala sesuatu yang saya bilang tadi kan, yang paling berbekas itu pasti akan sering terkenang di dalam diri kita. Dan ini adalah peristiwa yang paling berbekas, bagaimana pertama kalinya para murid bertemu dengan Kristus dan keajaibannya. Yang meminta mereka untuk ayo ikutlah aku. Kemudian mereka ya aku ikut engkau guru. Yesus melakukan ini supaya mereka mengingat kasih mereka yang mula-mula, cinta mereka yang mula-mula kepada Kristus. Tapi Pak, mereka sudah melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Iya, mungkin kesedihan mereka bukan lagi perihal Yesus mati, sudah bangkit kan. Kesedihan mereka adalah kesedihan yang kecewa kepada diri sendiri. Kalau kemudian kita mengingat kembali kisahnya, bagaimana para murid pada saat itu yang seharusnya bersama-sama dengan Yesus memilih untuk kabur ketika Yesus ditangkap. Memilih untuk hanya melihat Yesus disalibkan. Bahkan Petrus pun menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhannya, adalah gurunya sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok waktu fajar menyingsing. Mereka sedih karena mereka merasa tidak layak untuk menjadi pengikut Kristus. Mereka sudah mengecewakan Kristus. Kalian bisa baca dalam kisah berikutnya dalam ayat 15 sampai seterusnya bagaimana Petrus tidak berani mengatakan bahwa dia agape kepada Kristus. Jadi ada 3 kali di sini kata kasih, mengasihi. 2 yang pertama agape, yang kata terakhir philei. Dia tidak berani mengatakan aku mengasihimu Kristus secara agape. Kasih yang tak berbalas itu, kasih yang sangat sempurna itu. Tapi aku sanggup mencintaimu secara philei, secara kasih sebagai saudara, sebagai teman, sebagai rekan. Ada penyesalan dalam dirinya, dan penyesalan ketidaksanggupan itu dipulihkan Yesus dengan cara mengenang kembali bagaimana cinta yang mula-mula itu dibangun antara Yesus dengan para murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita serupa dengan para murid yang kecewa, yang merasa gagal, yang merasa sedih dengan situasi, yang merasa kalah dengan situasi, merasa diri bahwa saya tidak sanggup Tuhan menjadi pengikut-Mu yang setia, merasa diri saya tidak sanggup Tuhan mengerjakan perintah-perintah-Mu, menyesali diri bahkan sampai tidak sanggup untuk bangkit dari kenangan-kenangan yang tidak baik, kenangan-kenangan yang mengubur kita dalam penyesalan. Tapi di sini Tuhan mencoba mengingatkan kita melalui firman ini. Mari kita ingat cinta kita mula-mula kepada Kristus.
Mari kita ingat kebaikan-kebaikan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun dalam masalah, kita bisa merefleksikan bahwa kemarin saya punya masalah, Kristus bersama dengan saya. Maka tidak ada bedanya dengan hari ini. Kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Bapak Ibu tidak pertama kali kan merasakan masalah. Bukan 1-2 kali kan. Sudah tidak terhitung masalah yang kita lalui, masalah yang kita hadapi dari sejak kita lahir ke dunia ini. Dari yang kita ingat sampai yang tidak kita ingat, begitu banyak masalah dalam kehidupan kita. Jika masalah-masalah yang itu saja Tuhan mampu atasi, Tuhan mampu temani kita, mengapa menjadi mustahil Ia memegang dan membimbing, membangun kita, membangkitkan kita dari keterpurukan kita hari ini? Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Kristus. Maka jika hari ini kita jemaat Tuhan, ada yang terpuruk, ada yang merasa sangat susah, banyak masalah yang datang silih berganti, maka kembalikanlah semangat hidup itu dengan mengingat cinta yang mula-mula kepada Kristus, dengan mengingat bagaimana Kristus memberkati kehidupan kita sejak dahulu kala. Jangan sampai pengalaman yang tidak baik menurut kita, bahwa saya mengalami hal yang jelek Tuhan, saya minta yang bagus-bagus dalam doa saya, tapi kenapa ini yang Kau berikan Tuhan? Lalu kemudian semua hal yang baik yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita tidak kita perhitungkan sama sekali. Mari kenang kebaikan Tuhan, karena itu penguatan. Meskipun tidak pernah sempurna pengenangan kita, terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hitung berkat satu persatu. Hitung. Kala sedih, kala topan keras melanda hidup kita, kala masalah menyerbu diri kita, coba hitung berkat Tuhan. Supaya kita kemudian melihat, haruskah lebih banyak saya mengeluh dibanding saya harus bersyukur? Haruskah lebih banyak saya menyesali hidup dibandingkan saya melihat dan memuji nama Tuhan atas kebaikannya? Memuji nama Tuhan dengan perut yang kenyang biasa. Haleluya, perut saya kenyang hari ini. Tapi yang luar biasa apabila kita bisa memuji nama Tuhan, sekalipun perut kita kelaparan. Karena yang dipakai Tuhan tidak hanya suka dan kebaikan, melainkan duka dan kesusahan. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Semua dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Maka jika hari ini kita merasa bahwa beban hidup ini semakin terasa berat, kenanglah kebaikan Tuhan. Mengenang kebaikan membangkitkan semangat. Mengenang kebaikan membangkitkan aura positif, membangkitkan pikiran yang positif, menjadikan diri lebih produktif, menjadikan diri lebih semangat, lebih berpikiran lebih baik, lebih bersih, lebih optimis menghadapi masalah, bukan pesimis, membuat diri semakin lebih sering mengeluh, membuat diri semakin sering menyesali hidup, menyesali kenapa saya bikin ini, kenapa saya bikin ini, kenapa saya bikin ini. Menyesal itu baik kalau menyesali kesalahan, tapi kalau berhenti dalam penyesalan itu buruk.
Jangan berhenti pada penyesalan. Berhentilah kepada ketika kita sudah memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Jangan berhenti pada penyesalan itu. Maka jika dahulu Yesus mencoba membangkitkan semangat para murid dengan bernostalgia bersama mereka, Yesus juga pasti bernostalgia bersama dengan Bapak Ibu jemaat di rumah. Lihatlah ketika Yohanes dan Petrus menyadari bahwa ini nostalgia. Nostalgia yang dikerjakan Yesus supaya mereka mengingat siapa Yesus. Mereka tidak hiraukan lagi ikan dengan jala-jala itu. Mereka langsung pakai pakaian mereka jebur ke sungai supaya mendapati Yesus. Maka jika hari ini terlalu susah dan beban hidup kita semakin berat, kenallah Yesus dan kebaikannya. Sehingga kesedihan kita berlalu dan semangat hidup itu bangkit. Terkhusus di tengah pandemi yang menyusahkan banyak orang ini. Daripada kita memarahi kegelapan, menangisi kegelapan, lebih baik kita bakar lilin. Daripada kita mengutuki masalah, lebih baik kita mencari celah untuk mengobati hati yang terluka, pikiran yang pesimis, sehingga kita mempunyai aura positif untuk mengerjakan hal-hal yang lebih baik lagi, menyelesaikan masalah kita. Jika hari yang lalu, tahun yang lalu, masa yang lalu, Yesus sanggup tolong Bapak Ibu, tidak mustahil hari ini Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami ke hadirat-Mu ya Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami diingatkan tentang begitu besar kasih dan cinta dalam kehidupan kami. Jika hari ini kami merasa berputus asa, jika hari ini kami patah semangat, jika hari ini kami merasa beban hidup kami semakin berat, kiranya Tuhan membantu kami untuk mengingat dan mengenang segala kebaikan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, yang dahulu sanggup mengangkat kami dari kesusahan, sehingga iman kami dipulihkan dan yakin dan percaya bahwa Engkau tidak berubah dan sanggup mengangkat kami dari kesusahan di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Firman ini kiranya dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mendoakan bangsa dan negara kami dengan segala macam permasalahannya. Biarlah Tuhan boleh mengambil bagian di dalamnya, memulihkan bangsa ini, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang merusak segala jalinan dan tatanan bangsa kami ya Tuhan. Berkati para pejabat-pejabat tinggi negara, berkati ya Tuhan para tenaga medis, berkati setiap warga negara-Mu untuk mau saling bekerja sama dalam menunaikan tugas tanggung jawab melawan penyebaran virus COVID-19. Tuhan kami Yesus Kristus, seluruh seru dan doa kami serahkan kepadamu, Bapa yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bersama dengan seluruh umat yang percaya kepada Kristus, mari bersama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Menutup ibadah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 410, bait pertama hingga yang kedua. Tenanglah kini